duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semua penuh sukacita, dalam keadaan sangat baik, amin. Puji Tuhan saudaraku. Saudara, lagu ini terinspirasi ketika saya mendengar suatu waktu seseorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang Musa, Yosua, dan yang nanti kita akan lihat saudaraku. Kemudian ada sesuatu di dalam hati saya untuk ada sesuatu begitu saudaraku, saya ingin ungkapkan. Ya, kemudian saya tulis ini. Dan pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan itu. Ada kuasa besar di dalam firman Tuhan ini kalau kita mengerjakannya saudaraku. Di dalam Keluaran pasal 17, kita akan mulai mempelajarinya dari ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai 16. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama, saudaraku. Keluaran pasal 17 dengan perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi, ya saudara ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, kemudian sudah menyeberang Laut Merah, kemudian mengalami beberapa peristiwa di situ, ada ngedumel begitu ya sedikit, kemudian sampailah peristiwa ini. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, ada bangsa Amalek yang memerangi bangsa Israel yang di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, saudaraku. Nah, siapakah orang Amalek atau bangsa Amalek ini? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 38 ayat 8 sampai 12, saudara catat saja, di situ dikatakan bahwa Amalek adalah cucu keturunan daripada Esau. Esau punya anak namanya Elifas. Kemudian dia menikah dengan seorang yang namanya Timna, ini bukan istrinya tapi gundiknya. Kemudian melahirkan Amalek bagi Elifas ini. Jadi Amalek adalah cucu daripada Esau. Terus penerus ke bawah itu menjadi satu bangsa, itu membenci kepada Yakub, keturunan Yakub yang juga disebut dengan Israel. Itu terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 17 sampai 19. Saudara, saya bacakan untuk saudara. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu
keluar dari Mesir bahwa engkau didatangi mereka, orang-orang Amalek itu di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Lompat saja saudaraku di dalam 1 Samuel pasal 15, juga dikatakan di dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Nah, dari beberapa ayat ini kita mengetahui kebencian daripada orang-orang Amalek itu, keturunan Esau itu kepada orang Israel. Bagaimana mereka menerapkannya? Dengan cara menghalang-halangi orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dihalang-halangi. Dan mereka tidak berperang secara langsung di depan, tapi mereka menyerang dari belakang, saudaraku. Mereka mendatangi, bukan bangsa Israel yang menyerang, tetapi orang Amalek ini yang terlebih dahulu mendatangi mereka, bahkan mereka menyerang dari belakang. Bagian belakang itu kan orang-orang yang lemah, saudaraku, itu diserang dari sana, dihantam oleh mereka, oleh karena kebencian mereka terhadap bangsa Israel ini. Nah, itu adalah latar belakang daripada peristiwa peperangan, dan diperkirakan ini adalah peperangan yang pertama yang dikerjakan oleh bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa mereka itu adalah bangsa yang sudah dijadikan budak begitu lamanya, saudaraku ya, dan kemudian keluar dari Mesir dan diperhadapkan dengan peperangan ini. Tentu saja mereka bukan orang yang sudah begitu siap, bangsa Israel ini. Tetapi Musa telah menyuruh kepada Yosua dan untuk memilih orang-orang yang bisa melawan orang-orang Amalek ini, berperang melawan orang-orang Amalek ini. Sekalipun mereka barusan keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Merah, dan mereka harus berperang dengan orang Amalek, mereka melakukannya. Yosua kemudian memilih orang-orang yang ada di antara mereka untuk berperang. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit, saudara, naik ke puncak bukit di dalam ayat 10 itu. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Kita tahu peristiwanya, kemudian ketika Musa mengangkat tangannya dengan tongkat Allah di tangannya, minggu lalu kita sudah mendengarkan Bu Pendeta Sri menyampaikan tongkat Musa jadi tongkat Allah yang penuh dengan kuasa itu. Nah, ketika Musa mengangkat tangannya bersama dengan tongkatnya itu, maka bangsa Israel itu kuat mendesak Amalek. Tetapi sementara Musa tangannya lelah, penat begitu dia menurunkan, maka Amalek itu yang lebih kuat. Demikian akhirnya kemudian Harun dan Hur mengambil sebuah batu besar, meminta Musa untuk duduk, dan tangannya ditopang kiri dan kanan oleh Harun dan Hur. Terus sehingga tangannya tidak bergerak sampai menjelang matahari terbenam, dan Yosua mengalahkan Amalek dengan rakyatnya dengan mata pedang. Ada kemenangan di sana, saudaraku. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini, saudaraku? Berbicara tentang Amalek di zaman kita ini, saudaraku. Di dalam kehidupan kita, juga ada Amalek-Amalek, saudaraku ya. Kita adalah orang-orang yang sudah keluar dari Mesir. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Amin. Kita sudah dimenangkan dan kita di dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian surgawi. Kita di dalam perjalanan untuk menggapai janji-janji Tuhan, untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk berjalan menurut rencana Tuhan, untuk berjalan menurut kehendak Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada setiap kita masing-masing, maupun keluarga kita, maupun gereja. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, saudaraku. Tetapi di dalam perjalanan itu untuk kita menggapai janji Tuhan, untuk kita menerima kebenaran daripada janji Tuhan menjadi bagian hidup kita, untuk kita ini dapat
masuk di dalam rencana-rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, dan gereja Tuhan, itu tidak lepas daripada gangguan-gangguan, saudaraku. Pasti seseorang yang menerima Yesus Kristus, tadinya yang mengejar itu orang Mesir, tetapi selanjutnya adalah gangguan-gangguan yang ada. Amalek itu yang ada mengganggu kehidupan umat Tuhan. Kalau bisa dihalang-halangi supaya tidak sampai kepada tujuan. Kalau bisa itu dihalang-halangi supaya tidak mendapatkan rencana Tuhan. Kalau bisa dihalang-halangi supaya tidak menerima janji-janji Tuhan. Ya sudah, kamu kan ya sudah keluar dari perbudakan dosa. Tahap pertama adalah dihalang-halangi terlebih dahulu. Kalau tidak bisa kembali ke yang dahulu, dihalang-halangi. Yang penting kamu itu tambah susah. Terima Yesus tambah susah. Tidak dapat menerima berkat Tuhan. Tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Tidak dapat merasakan janji-janji Tuhan. Kemudian tidak tahu rencana Tuhan, ditutup-tutupi, dan lain sebagainya, saudara. Dan gangguan itu bisa terjadi dua. Yang pertama adalah gangguan dari luar, sedangkan yang kedua adalah gangguan dari dalam diri sendiri. Gangguan dari luar bisa dari alam, bisa dari orang lain, dan bisa dari berbagai hal yang ada di luar kita. Hujan deras itu saja sudah bisa menjadi satu gangguan, saudaraku. Ya ban gembos atau apalah, atau orang lain yang apa begitu, bisa menghalang-halangi kita untuk menerima atau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan atau hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di kantor saudara bekerja, ada halangan-halangan untuk kita ini tidak hidup berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu bisa terjadi, saudaraku. Dan di samping hal yang di luar tadi, hal yang dari dalam pun tidak kalah pentingnya, itu menjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Yaitu manusia lama kita, yaitu kedagingan kita, saudaraku. Itu pun menjadi penghalang, pengganggu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadinya Tuhan sudah mempersiapkan seseorang untuk menjadi seperti ini ya. Tetapi karena kedagingan orang itu begitu kuat dan tidak bisa mengatasinya, sehingga apa yang direncanakan Tuhan itu tidak bisa berjalan. Bahkan bisa mengalami kemunduran. Amalek menyerang menjadi lebih kuat. Kemudian seseorang itu menjadi lebih mundur lagi, tambah mundur lagi. Kedagingan seseorang membuat orang tambah lama, tambah mundur, lama-lama meninggalkan Tuhan. Kita tahu kedagingan itu ada di dalam Galatia 5. Saya bacakan secara singkat kepada saudara di dalam ayat 19, 21-21 dan ayat 26. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lompat ayat yang ke-26, gila hormat, saling menantang, dan saling mendengki. Itu adalah kedagingan, saudaraku. Ada orang yang memikirkan bahwa kedaginganku ini boyo ditengking lah supaya hilang. Kedagingan tidak bisa ditengking, saudaraku. Yang ditengking itu adalah roh yang katut ketika kita ini melakukan kedagingan. Misalnya kita melakukan satu percabulan, maka kita membuka kesempatan kepada roh najis untuk masuk di dalam diri seseorang itu yang ditengking, saudaraku. Tetapi kedagingannya sendiri itu harus dimatikan, harus dinonaktifkan seperti itu, supaya tidak bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hal-hal semacam inilah, misalnya iri hati saja, atau amarah saja, atau saling mendengki saja, itu membuat kita ini mundur, saudaraku, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada sedikit rasa iri hati pada seseorang, terus kemudian itu dipelihara terus-menerus, itu membuat setback, saudara. Seseorang itu mundur daripada rencana Tuhan. Janji Tuhan yang sudah di depan mata, itu tertahan jadinya. Karena dia tidak
menjangkaunya, tetapi dia sedang mundur. Dia berusaha menjangkaunya, tetapi iri hatinya membuat dia tambah mundur. Kemarahan dia membuat dia tambah mundur. Kedengkiannya membuat tambah mundur. Sehingga janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, rencana-rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, untuk saudara dan saya, untuk kita menikmatinya, untuk kita mengalaminya, tidak sampai, belum sampai kepada kita. Yang ada adalah kita ini mengalami kekalahan. Yang ada kita mengalami, apa ya saudaraku? Ya kita kalah saudaraku. Kita kalah. Itulah sebabnya maka di dalam peristiwa yang kita baca tadi, tidak hanya ada Yosua saja yang berperang. Yosua dan teman-temannya itu menggambarkan tentang tubuh dan jiwa seseorang, saudaraku. Menghadapi pergumulan adalah sangat baik kalau seseorang itu memikirkannya. Sangat baik kalau seseorang itu membuat rencana-rencana bagaimana untuk menyelesaikan pergumulanku. Itu lebih bagus daripada orang yang di dalam persoalan pergumulan sudah nggak tahulah begitu saja. Yang Tuhan mau memang kita ini memikirkan pergumulan-pergumulan kita mengupayakan ya yang bisa kita kerjakan ya. Aduh kalau utangku banyak, ya aku ngirit lah, seperti itu loh contoh-contohnya itu saudaraku. Kalau aku ini gampang marah ya aku ini menjauh. Ada upaya yang dikerjakan saudaraku. Baik secara pikiran, perasaan maupun kehendak, juga fisik jasmani ini. Tetapi itu tidak cukup untuk dapat mengalahkannya. Itu tidak cukup untuk kita dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dulu mungkin pertama kali cukup. Kita mungkin punya pengalaman. Kalau ada masalah ini aku menyelesaikan dengan cara ini. Sudah selesai. Tetapi di dalam perkembangan dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang sama, saudaraku. Dulu begini bisa kok, sekarang mestinya bisa. Ternyata gagal. Kita tidak bisa menyelesaikan pergumulan kita yang ada di luar kita, yang ada di dalam diri kita. Kita tidak mampu menyelesaikannya, sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Makanya lagu tadi saya tuliskan, ada peperangan di dalam jiwa kita. Pikiran kita, perasaan dan kehendak ini berusaha untuk menyelesaikan pergumulan ini. Mengerahkan segenap kekuatan. Kita berharap menang kan seperti itu. Tapi tetap kalah. Dan Tuhan mau ada satu hal lagi yang terpenting. Yaitu roh kita. Amin. Tidak hanya berhenti pada tubuh dan jiwa kita saja. Tapi Tuhan mau roh kita. Yang di dalamnya ada roh Tuhan itu. Yang Tuhan sudah memberikan hati baru itu. Untuk kita naik ke puncak bukit, saudaraku. Naik ke puncak bukit. Memegang janji Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan taruh. Percaya pada kuasa Tuhan. Kita naik ke puncak bukit. Naikkan, angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan, ini persoalanku. Tuhan, ini kedaginganku, aku tidak bisa menyelesaikannya. Biarlah Engkau turun menolong aku. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ku bawa hidupku menghadap-Mu Tuhan. Naik ke bukit Tuhan. Ke tempat di mana kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita berikan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita arahkan hati dan roh kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Tanganku terangkat ke tahta Allah. Kita mau menjangkau Tuhan, dalam artian kita ini memohon pertolongan daripada Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan tetap ada. Tuhan pasti menjawab. Membaca firman, ada kekuatan Tuhan, Kita menjadi kuat, saudaraku.
Maka Yosua menekan orang Amalek. Kalau terus-menerus tangan diangkat, maka kemenangan itu pasti terjadi. Ada amin, saudaraku? Hidup tambah hari tambah sulit, saudaraku, dunia ini. Orang-orang di dunia ini pun tidak mengandalkan kekuatan tubuh dan jiwanya. Mereka mengandalkan hal-hal yang tidak kelihatan loh, saudaraku. Di dalam mereka berusaha, berdagang, lain-lain sebagainya, untuk masuk ke satu perusahaan, untuk menjadi orang apa. Mereka tidak cukup mengandalkan yang namanya pendidikan, kemampuan fisik atau lain sebagainya yang bersifat tubuh dan jiwa. Mereka mencari bantuan lain, saudaraku. Mereka mencari bantuan lain yang tidak kelihatan supaya mereka dapat memenangkannya. Mereka mendapatkan sesuatu darinya, apa yang diinginkannya terjadi. Apakah kita sebagai orang percaya, kita juga hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat jasmani saja? Jawabannya tidak. Amin. Jawabannya tidak. Kekristenan tidak hanya masalah tubuh ini. Kekristenan tidak hanya pembentukan moral saja, saudaraku. Pembentukan jati diri kita saja, pola pikir saja, memiliki perasaan yang benar saja, emosi yang baik saja. Tetapi kekristenan adalah bahwa kita ini adalah manusia rohani. Amin. Tuhan menjadikan kita manusia spiritual yang baru di dalam Kristus Yesus. Sebab itu marilah kita menyadari di dalam kehidupan kita, roh yang ada di dalam diri kita harus lebih kuat daripada fisik kita, daripada jiwa kita. Alkitab memang menulis, roh itu penurut, daging itu lemah. Dibilang daging lemah, sebenarnya daging itu malah kuat mengalahkan loh, saudaraku. Maksudnya lemah itu gampang diarahkan seperti itu loh, saudaraku, sebenarnya. Roh penurut. Sebab itu mari kita memperkuat rohani kita di hadapan Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan kita. Kita tidak cukup ketika ada persoalan kita datang kepada hamba Tuhan, doakan ya. Doakan ya pergumulanku. Doakan ya sifatku ini ya. Didoakan, oh baik. Nanti keluar lagi sifat yang enggak baik lagi. Aduh, doanya enggak manjur. Kok enggak hilang-hilang ya sifat ini? Kok enggak hilang-hilang ya kemarahan di dalam diriku ya? Kok enggak hilang-hilang ya iri hati dalam diriku dan lain sebagainya? Membenci dan lain sebagainya. Sakit hati dalam diriku. Kuasa gelap bisa ditengking. Tapi kedagingan harus saudara sendiri. Hamba-hamba Tuhan menolong saudara. Amin. Hamba-hamba Tuhan menolong saudara, tapi saudara harus naik ke puncak bukit, saudaraku. Saudara harus datang kepada Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja, pagi hari sebelum saudara membuka toko, pagi hari sebelum saudara ke kantor, pagi hari sebelum saudara beraktivitas apapun juga, naik ke bukit Tuhan, saudaraku. Berbicara sendiri dengan Tuhan. Memang enak. Kalau pagi-pagi kita ini sudah ikut renungan pagi, sekarang ini banyak loh saudaraku ya. Itu bagus, ikut renungan pagi. Tetapi tetap harus ada persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan, saudaraku. Di mana saudara berbicara kepada Tuhan. Tidak hanya mengikuti renungan itu, kemudian berdoa bersama-sama. Itu ambil sebagai bagian hidup saudara. Tetapi engkau harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di pagi hari, engkau bisa mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih buat semalam engkau memberikan istirahat Tuhan. Tuhan Yesus, aku bangun pagi ini, badanku sehat. Terima kasih. Hari ini Tuhan, aku akan ke kantor. Hari ini Tuhan, aku akan bekerja.
Hari ini Tuhan aku akan membuka toko. Hari ini Tuhan aku akan beraktivitas ini. Aku sudah merencanakannya Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang berjalan di depan. Aku menyerahkan seluruh rencanaku hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah perjalananku hari ini Tuhan Yesus. Jauhkan daripada mara bahaya. Jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat. Jauhkan daripada tipu muslihat iblis. Dan lepaskanlah kami. Bebaskanlah kami. Tekan segala kedagingan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan menurut rencana Tuhan. Saudara, kalau kita mau naik ke puncak bukit dan kita mengangkat tangan, maka engkau akan beroleh kemenangan pada hari-hari itu. Amin. Mau saudaraku? Saudara, kita hanya mengangkat tangan berapa menit toh, tetapi kita mendapatkan kemenangan sepanjang hari. Mengapa kita tidak mau melakukannya? Kita, pokoknya aku bekerja, Tuhan tolong berkati aku, sudah selesai begitu. Itu saja, tapi kemudian siang hari ada permasalahan kita, Tuhan kok ada masalah seperti ini? Tuhan tidak mau saudara. Tuhan mau di pagi hari kita naik ke bukit Tuhan. Dengan bahasa saudara, ya, pun dengan bahasa yang ada di dalam hati saudara. Apa yang saudara bisa naikkan kepada Tuhan, yang penting keluar dari hati dan sungguh-sungguh percaya mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hari. Percayalah saudaraku, gangguan yang mau datang, itu akan menyingkir. Saudara gak usah takut, buka toko loh kok ada kembang. Wah ya, seperti itu. Saudara sudah berdoa kepada Tuhan, itu akan menyingkir, tidak ada artinya di hadapan saudara. Amin saudaraku. Saudara sudah tidak usah khawatir lagi. Aduh, zaman kayak begini ya, situasi begini ya. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita membuka hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan hari itu. Dia pasti mengirimkan apa yang engkau perlukan. Kau memerlukan pelanggan, dia mengirimkan pelanggan, saudaraku. Orang masakan enak belum tentu laku, saudaraku ya. Masakan murah juga belum tentu laku. Tetapi memang murah dan enak itu mempunyai potensi lebih laku daripada enggak enak dan mahal, saudaraku. Tetapi kuasa Tuhan yang memberkati saudara-saudara semua. Amin. Bukan kita ini menjadikan Tuhan itu sebagai sesuatu kekayaan begitu. Tidak, saudaraku. Tapi artinya bahwa kita ini menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kerjakan di dalam hari-hari ini. Kalau kita tidak mengerjakan, saudaraku, kita hanya mengandalkan pelayanan kita saja. Aku kan sudah melayani hari Minggu. Aku kan sudah melayani hari. Pelayanan itu tidak menghalangi gangguan tidak datang, saudaraku. Tidak. Pelayanan bisa jadi gangguan lebih banyak, bisa jadi, saudaraku ya. Jangan bilang aku sudah melayani ini, aku sudah melakukan ini untuk Tuhan, maka semuanya berjalan lancar. Kita menjadi seseorang yang kemudian tahan segala sesuatu, tidak. Tetapi adalah ketika kita ini naik kepada Tuhan, menaikkan, mendekat kepada Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan, dan kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka gangguan-gangguan apapun yang akan mengganggu saudara, tidak akan mengganggu saudara. Pun kalau ada godaan-godaan, gangguan-gangguan yang sedang mengganggu saudara, pun kalau kita mau kembali datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan menyelesaikan, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Sayang kalau kita menjadi seorang percaya, kalau kita dihalang-halangi di dalam perjalanan kita dan kemudian kita menyerah kalah. 40 tahun saudaraku,
orang-orang yang dewasa yang keluar dari tanah Mesir tidak mencapai tanah perjanjian. Mereka kalah karena dihalang-halangi. Tidak hanya Amalek, tetapi hal-hal yang ada di dalam diri mereka juga itulah Amalek di dalam hati mereka. Menghadapi sesuatu bersungut-sungut, marah kepada Musa, dan hal lain lagi, marah lagi. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ya yang keluar, yang sedewasa, yang keluar dari Mesir, engkau tidak mendapat bagian tanah perjanjian. Berputar-putar 40 tahun. Sayang sekali saudaraku. Tuhan tidak mengendaki kita yang ada di tempat ini. Saudaraku, tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Amin. Semua saudaraku. Tuhan tidak pilih-pilih. Semua Tuhan mau. Siapapun juga engkau. Tuhan itu sudah mempersiapkan. Bahkan mungkin saudara sedang merasakan janji-janji Tuhan. Saudara sedang merasakan rancangan Tuhan dan saudara sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Wah, itu kalau saudara berjalan terus. Dengan kita tetap setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Caranya terserah saudara. Angkat tangan itu kan satu simbolis, saudara. Tapi juga sesuatu yang ada kuasa, jangan salah. Kenapa Musa harus mengangkat tangan? Kenapa Musa harus mengangkat tongkatnya? Karena ada kuasa di sana. Kita harus mengerjakannya, saudaraku. Mengambil waktu untuk naik ke bukit Tuhan, itu memerlukan pengorbanan. Kita harus mengorbankan waktu kita, saudaraku. Sekalipun memang mungkin pergumulannya berat, kita tetap harus mengambil waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Justru ketika di dalam pergumulan, kita mengambil waktu lebih lagi kepada Tuhan. Datang pada Dia, datang pada Dia, datang pada Dia, saudaraku. Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, bawalah hatimu. Percayalah kuasa Tuhan tetap nyata berlaku dalam hidup kita. Saya percaya, maka segala pergumulan kita yang ada tempat ini, ataupun di depan ada gangguan apapun juga yang mau menghalangi saudara dan saya, Tuhan akan menyingkirkannya. Sebab itu di bagian akhir dikatakan apa saudaraku? Maka lalu ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Ketika kita mengalami kemenangan, bukan diri kita, bukan Yosua, bukan Harun, bukan Hur, bukan Musa yang punya tangan, yang memegang tongkat Allah. Tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Maka Musa mendirikan mezbah dan menamainya Yehova Nissi. Tuhan, Yehova nama Tuhan, Nissi, panji-panji. Panji-panji itu apa saudaraku? Bendera-bendera itu loh kalau di dalam peperangan itu kan. Kalau zaman dahulu perang itu benderanya diangkat tinggi-tinggi menunjukkan dia itu berada di wilayah mana atau negara mana, kekuasaan mana. Semasa bendera itu naik, maka dia masih terus akan berperang. Tetapi kalau dia dikalahkan, benderanya akan diturunkan dan diinjak-injak menjadi kalah. Tuhan adalah panji-panjimu. Dia adalah bendera yang membawa kemenangan kepada kehidupanmu. Buatlah mezbah di rumahmu, saudaraku. Buatlah mezbah di dalam hatimu setiap hari. Engkau yang sudah dewasa, buatlah mezbah di dalam kehidupan pribadimu. Jangan mengandalkan, wes istriku saja yang berdoa, aku yang penting cari uang kerja, seperti itu. Suami adalah imam di dalam rumah tangga, amin. Demikian juga hidup pribadi kita. Gereja Tuhan, buatlah mezbah di dalam setiap komisimu. Buatlah mezbah di mana panji-panji Tuhan ini ditinggikan, saudaraku. Kalau kita hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat ya fisik saja, kegiatan-kegiatan saja, maka tidak ada kemenangan di dalamnya.
Tapi kuasa Tuhan akan turun. Tangan Tuhan akan turun ketika kita mendirikan mezbah, meninggikan Tuhan kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita akan coba nyanyikan lagu ini lagi saudara ya. Bait pertama itu